Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan kembali, nama saya Siti Maisaroh dengan NIM 221340032 dari kelas BKI 6A. Seperti biasa, dibuatnya learning journal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah public speaking dengan dosen pengampu Dr. Adi Kusuma. Pada pertemuan kali ini tidak seperti biasanya, Pak Adi tidak menunjuk 3 orang untuk melakukan public speaking karena Pak Adi melakukan kegiatan, dan Pak Adi hanya masuk ke kelas BKI 6A itu untuk mengabsen saja. Dan Pak Adi juga untuk meng-share materi dan memberikan tugas kepada kami agar kami mengerjakan untuk tugas kita learning journal dan tugas yang harus kita jawab, diketik ataupun ditulis, dan membuat cerpen untuk dipresentasikan pada minggu depan. Pada kesempatan kali ini, learning journal ini akan membahas presentasi. Presentasi kita tahu sendiri bahwa berbicara, baik berbicara di dalam kelas ataupun di dalam forum yang mana kita menjelaskan tentang suatu materi ataupun hal yang harus kita sampaikan. Presentasi kita ketahui bahwa tidak jauh dari kata berbicara. Berbicara terbagi-bagi lagi, ada berbicara di ranah privat. Seperti apa sih ranah privat itu? Seperti kita berbicara kepada keluarga, sahabat dekat, itu kita akan membicarakan hal-hal privat. Karena apa? Kita membicarakan hal-hal terkait pribadi kita, ekonomi kita bisa jadi, apalagi keluarga mengetahui kan apa yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya ada berbicara di ranah publik, yang mana ini di luar dari keluarga, sahabat dekat, dimana seperti biasa berbicara di ranah publik dengan rekan kerja, dengan teman sejawat, teman kelas, itu pasti berbicara di wilayah publik. Selanjutnya ada beberapa unsur yang membedakan berbicara privat dan berbicara publik. Yang pertama ada keberagaman orang, kuantitas yang ingin diajak bicara, tempat dan acara. Karena kita ketahui bahwa ketika kita berbicara dengan orang lain dalam ranah privat, pasti kita mengetahui orang tersebut, identitas orang tersebut, dan asal di mana orang tersebut. Sebaliknya, apabila kita berbicara dengan orang yang di ranah bukan privat atau di ranah publik, pasti kita akan berbicara di suatu acara penting, di seminar, atau kita pasti mengetahui kuantitas objek yang akan kita bicarakan. Di sini saya akan membicarakan komunikasi, prinsip komunikasi. Yang pertama ada tahu bahwasanya informasi apa yang mau disampaikan. Kadang kita kan sebagai makhluk sosial, kita harus ingin tahu dan ingin diberitahu, karena kita sebagai makhluk sosial harus bisa berinteraksi menggunakan feedback yang baik. Selanjutnya tujuan menyampaikan pesan kepada audiens untuk apa? Memberikan informasi, mendidik, mempengaruhi, mengajak, dan lain sebagainya. Karena tujuan kita berkomunikasi kan pastinya mengajak, apalagi guru mendidik, pasti ada materi ataupun yang akan disampaikan. Selanjutnya halayak, ketahui karakteristik pendidikan, status, budaya, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada cara komunikasikan pesan. Selanjutnya ada cara komunikasikan pesan. Sebagaimana pesan harus disampaikan dengan akurat, jelas, sesuai obrolan yang dibicarakan, sinkron dan spontan, dan pasti ada tujuannya. Kenapa orang itu berbicara. Selanjutnya cara komunikasikan peran. Selanjutnya hilangkan hambatan.
hambatan karena beberapa hal maupun teknis ataupun dari presentator itu sendiri, karena kita tidak akan mengetahui hambatan itu berasal dari mana, baik seperti emosi mungkin yang tiba-tibanya mood jadi nggak mood gitu, terus terlalu banyak mendengar informasi yang mana kita nanti blank, mental kita blank ketika melakukan presentasi. Apalagi ketika kita melakukan presentasi di kelas, pastinya kita akan mendapat sanggahan, mendapatkan pertanyaan. Mungkin ketika presentator tidak siap untuk mendengarkan hal tersebut, mungkin itu akan terjadinya mental kita down gitu. Selanjutnya, kesalahan memilih komunikasi. Kesalahan berkomunikasi tidak jauh dari bagaimana kita menangkap pesan-pesan yang orang lain sampaikan. Mungkin ketika audiens bertanya dan menyampaikannya tidak secara baik-baik, mungkin itu akan menjadi kesalahan dalam presentasi. Selanjutnya ada target. Komunikasi audiovisual adalah halayak. Selanjutnya ada jenis-jenis pembicaraan publik. Yang pertama ada impromptu, dadakan, terencana, moderator, pidato, MC, berbicara dalam wawancara, penyiar radio, presenter TV. Yang mana di pemateri sebelumnya bahwa profesi yang menggunakan public speaking itu mereka yang tampil di depan umum secara profesional seperti moderator, MC, presenter TV, penyiar radio. Mereka akan aktif berbicara di depan umum untuk menyampaikan informasi ataupun hal-hal yang ingin mereka sampaikan di suatu acara tertentu. Selanjutnya pembicaraan impromptu, dadakan tanpa persiapan menghadapi. Jadi ketika kita melakukan impromptu, dadakan, ditunjuk satu orang, kamu melakukan public speaking secara 10 menit. Meskipun setiap mahasiswa sudah melakukan persiapan akan melakukan public speaking apa, tetapi ketika pada kelas berikutnya kita nggak tahu siapa yang akan melakukan public speaking, karena nanti dosen akan impromptu siapa yang akan maju, dadakan seperti itu. Selanjutnya ada presentasi. Pembicaraan terencana merupakan jadi pada presentasi ini pembicaraan yang terencana, bahwa kita akan melakukan presentasi nih di minggu ini, di besok hari, pasti adanya persiapan. Ketika kita melakukan presentasi, pastinya kita akan menyiapkan materi, makalah, menyiapkan PowerPoint dan lain sebagainya untuk melakukan presentasi di depan kelas. Selanjutnya ada moderator, yang mana orang yang mengarahkan sebagai acara pembuka, baik pembuka dalam pernikahan, sebagai di kelas, moderator presentasi gitu. Selanjutnya ada pidato. Yang kita ketahui bahwa pidato itu pemaparan informasi ataupun menerima atau memberikan informasi kepada audiens itu. Selanjutnya MC, Master of Ceremony. MC ini berbeda dengan moderator karena MC memberikan susunan acara dalam suatu acara sebagai forum tanpa memiliki hak untuk mengintervensi si acara tersebut. Moderator memiliki kebebasan dalam acara tersebut, seperti MC pada pernikahan, kan pasti setiap MC membicarakan isi apa saja susunan acara yang akan kita lewati. Selanjutnya wawancara. Yang kita ketahui bahwa ketika interview kerja, kita pasti akan melakukan wawancara face to face kepada si yang mewawancarai kita. Selanjutnya ada
Ciri-ciri presentasi, presentasi itu bersifat formal, matang dan terencana, ditentukan tempat, waktu, karena kan kita tahu misalnya kelompok 1 hari Senin, kelompok kedua hari Senin depan gitu kan. Itu kan pasti terencana dan presentator pasti menyiapkan. Selanjutnya ada tujuan dan target presentasi, yang mana kesuksesan membawa presentasi, karena presentasi yang baik dan menarik itu presentator yang menyiapkan segala materinya. Karena kesuksesan presentasi juga dipengaruhi oleh audiens, karena ketika audiens aktif di kelas saat kita melakukan presentasi, pasti audiens akan berperan aktif di dalam kegiatan presentasi tersebut. Selanjutnya ada demam panggung, yang mana kita siapa sih orang yang pertamanya nggak demam panggung ketika melakukan presentasi ataupun berbicara public speaking di acara tertentu. Karena demam panggung ini terjadi karena ketegangan fisik. Mules bisa jadi, karena saya sering juga mengalami mules ketika melakukan UTS secara mandiri, face to face, itu tidak dapat dipungkiri bahwa saya memiliki demam panggung. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.